you remember when we were two beautiful birds? We would light up the sky when we'd fly. You were orange and red like the sun when it sets. I was green as an apple's eye. Anahata Cakra di tengah-tengah dada, terhubung dengan cinta kasih dan kebaikan semesta. Dengan setiap tarikan dan hembusan nafas, menghubungkan kesadaran di dalam diri dengan kesadaran semesta, mengalirkan segenap kebaikan dan cinta kasih dari semesta dalam setiap tarikan nafas di tengah-tengah dada. Dan dalam setiap hembusan nafas, mengalirkan kebaikan dan cinta kasih kembali pada semesta. Izinkan diri untuk tetap terhubung dengan nafas saat kita terhubung ke arah luar. Secara perlahan, silakan kembali membuka kedua mata. Tarik nafas membawa lengan kanan ke atas, biarkan lengan terbuka, rasakan ruang di sekitar diri Anda terasa terbuka. Menahan nafas, tutup hidung kanan, siku tetap terangkat. Hembuskan nafas, turunkan siku perlahan sembari menghembuskan nafas. Tahan nafas, turunkan kembali tangan pada lutut. Tangan kiri, tarik nafas, membuka. Bawa lengan kiri ke arah atas. Tahan nafas, tutup hidung kiri, siku tetap terangkat. Hembuskan nafas, turunkan siku perlahan. Hembuskan nafas ke depan. Squeeze sedikit perutnya masuk. Tarik nafas, kembali membuka. Kembali angkat, sekali lagi ke sebelah kiri. Angkat ke sebelah kanan. Oke. Menarik nafas, angkat panggul, melengkungkan punggung ke bawah, dada terbuka, julurkan leher. Hembuskan nafas, menarik perut masuk, sembari melengkungkan punggung ke arah atas, rendahkan kepala. Ke arah depan, rendahkan pinggul. Geser-geser sedikit pinggulnya. Kembali ke posisi seal terlebih dahulu. Stay di sini, panjangkan. Kemudian turunkan perlahan. Mengangkat dada. Mengangkat kedua kaki aktif. Turunkan perlahan. Kemudian tekuk kaki kanan, arahkan ke arah depan. Kita gunakan tangan kanan untuk meraih. Tarik mendekat ke arah bokong, tekan dengan tangan. Rasakan bahu dan paha mendapatkan peregangan. Apabila nyaman dengan keseimbangan, dorong sedikit lengan ke arah kepala. Cukup, turunkan. Memutar kembali tubuh ke posisi table. Jadi ini variasi. One day was for a different song, one that I just couldn't sing. Got the melody sharp, the words all wrong. Those were the last days of spring. To build a nest we pecked feathers from our chests, like a book tearing out every page. We want to know that these feathers would grow into a beautiful cage.
Ini bagian belakang dari femur, tulang paha. Kalau kalian lihat, ini ada permukaannya yang kasar. Namanya gluteal tuberosity, jadi tempat menempelnya glutes maximus. Jadi sebagian serat glutes maximus ini menempel di belakang paha. Nanti kita lihat muscle-nya. Kemudian kalau dilanjutkan ke bawah, ini ada garis yang kasar ini di belakangnya femur. Ini namanya linea aspera. Ini ya yang panjang ini. Ini adalah tempat menempelnya otot dari quadricep, adductor, dan juga bicep femoris short head. Jadi kalau ada permukaan tulang yang bentuknya tidak halus, itu biasanya merupakan tempat bagi menempelnya muscle. Jadi pada saat kita melakukan gerakan, muscle kita bergerak, entah itu pergangan atau kontraksi, gerakan itu akan menciptakan tarikan-tarikan pada tulang ini. Nah di situ, terutama yang di area ujung-ujung tulang, jadi bagian yang kasar-kasar ini biasanya banyak terdapat sel yang disebut dengan osteoblast yang menghasilkan kolagen bagi tulang. Di ujung dari head of femur, kalau kalian lihat di sini ada cekungan, kelihatankah? Di sini adalah tempat dari ligamen yang terhubung dengan hip socket. Jadi kalau teman-teman lihat hip socket di sini, nah ini ada lubangnya. Jadi dari sini keluar ligamen yang kemudian menyambung dengan femur. Jadi keduanya ini diikat oleh ligamen, satu ligamen. Bisa membayangkan? Jadi dia ibaratnya menempel begini karena diikat oleh satu ligamen di sana. Jadi setengah ujungnya ada di hip socket, setengahnya di femurnya. Jadi dia masuk ke dalam femurnya. Jadi itu membuat sendi joint dari hips joint ini lebih stabil dibandingkan bahu. Masih ingat nggak bahu? Dia relatif menggantung kemudian dipegang oleh tendon di bagian luar. Nah ini dia ada satu tendon yang masuk di dalamnya. Kemudian dari segi struktur, hip socket itu juga lebih dalam dibandingkan glenoid fossa pada bahu yang relatif lebih dangkal. Jadi kenapa bahu itu lebih mobile dibandingkan hips joint. Kemudian pada socket dari hips socket ataupun glenoid fossa di bahu, masih ingat tidak? Di sini ada tulang rawan, cartilage yang melapisi. Oke, seperti ini ya. Jadi tadi hip socket itu bagian luarnya itu dilapisi oleh tulang rawan. Nah ini yang membuat socket ini menjadi sedikit lebih dalam karena dia ada bagian tambahan di sana, dan cartilage ini disebut dengan acetabular labrum. Jadi disebutnya labrum biasanya. Nah ini memberikan bantalan cushion bagi hips socket. Pada saat kita bergerak, contohnya lari, lompat, kan tulang femur ini akan bergesekan gitu kan dengan hip socket. Nah di situ labrum ini akan memberikan sebuah cushion, bantalan. Termasuk juga di lutut ada struktur yang mirip yang disebut dengan meniscus. Oh, teman-teman pernah dengar. Jadi itu adalah cushion atau bantalan yang melapisi persendian tersebut. Dan labrum ini karena secara struktur itu bukan tulang keras seperti ini ya, itu adalah tulang rawan yang artinya memiliki kelenturan dan bisa mengalami robekan. Ini yang penting diingat. Jadi kalau tulang kan dia patah, paling buruk itu kasusnya patah gitu kan. Nah labrum ini bisa robek sama seperti meniscus. Jadi labrum ini bisa mengalami robekan seringkali karena melakukan gerakan yang sama berulang-ulang. Jadi ibaratnya dia aus. Coba kalian bisa tidak menekuk lututnya ke samping dengan posisi kaki lurus? Nggak bisa kan? Jadi kalau misalnya kalian pas kesenggol dari sini gitu, lututnya biar nggak coplok gitu. Jadi dia yang menahan ligamen yang di samping ini. Kolateral ligamen ini kuat. Jelas ya? Jadi kenapa lutut tidak bisa menekuk ke samping? Lutut tuh nggak bisa menekuk begini. Di sana ada kolateral ligamen. Saya ulang, bagian luar namanya lateral atau fibular kolateral ligamen karena dia menempelnya pada fibula.
Sementara di bagian dalam, di sini disebut medial atau tibial karena dia menempel di tibia. Medial collateral ligament atau tibial collateral ligament. Sampai di situ clear? Jadi kenapa perlu berhati-hati saat misalnya kalian melakukan pigeon? You said you loved all the songs that I'd sing, like nothing that you